Kita kalau ngomong skin sama masyarakat Hmm, awam, hmm. yang ada di benak mereka itu pasti, oh, guard skin ya, yang Iya, zaman-zaman dulu ada betul. ya. Nah, itu Gars yang kita Garskin pengen tuh kayak kayak perbaiki. kayak Indominya mie goreng gitu ya. Bener, Ah. bener, bener. Tidak mau membuat skin untuk semua tipe HP yang Hmm. ada di Indonesia, Hmm, hmm, karena hmm, hmm. kita punya konsiderasi sendiri. Proses pembuatan skinnya sangat rumit dan benar-benar tailored by our internal team. Dibutuhkan keahlian khusus dan prosesnya panjang juga. Oke, jadi itu emang benar-benar permintaan konsumen di sini ya. Kita emang Iya. pengen semua. Kalau depan bisa ditutup skin, ditutup juga. Cuma- Sampai saat ini pun juga kita masih menerima pesanan dari end customer dari Singapura, dari Malaysia, kita kirim ke luar negeri juga. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Hai Gizmo Friends, balik lagi sama saya Pras dari Gizmologi. Di sesi Gizmo Talk kali ini kita akan ngobrolin, tetap ada hubungannya sama gadget ya, tapi mungkin dari Gizmo Friends banyak kan yang mungkin punya smartphone, udah idaman, udah nabung lama-lama gitu ya, terus kayak, aduh handphone ini nggak boleh baret nih. Nah, biasanya kan ada case tuh, protect, sebuah apa ya, aksesoris protektif yang, tapi kadang bikin handphonenya tuh jadi tampilannya berbeda, karena mungkin agak lebih tebal atau gimana. Nah, di sebelah saya ini ada seorang creator aksesoris yang mungkin Gizmo Friends belum familiar. Kalau saya sih udah lama pakai karena nih, ini di MacBook saya kalau Gizmo Friends notice warnanya agak beda karena ini pakai skin. Nah, skin ini dari Exacode. Nanti kita akan ngobrol sama Mas Yoko dari Exacode. Halo Mas, apa kabar? Baik, baik, baik banget. Oke, mungkin kita akan ngulik ya, apa sih Exacode itu dan apa kelebihannya dibandingkan pakai case. Mungkin kita memulai dari pertanyaan yang Mas Yoko mungkin bisa jelasin singkat. Sebenarnya Exacode itu apa? Gitu. Oke, jadi Exacode ini adalah sebuah brand yang memproduksi aksesoris handphone, Oke. terutama di skin handphone. Sebetulnya kita nggak hanya skin untuk handphone saja, Hmm. tetapi bisa tersedia juga untuk tablet, untuk laptop. Eh, tetapi untuk saat ini kita fokusnya lebih mengutamakan ke smartphone terlebih dahulu. Oke, oke. Ya. Dan yang kami maksudkan skin di sini Hmm. itu adalah sebuah layer protection yang diperuntukkan untuk melapisi body dari gadget Hmm. sehingga terhindar dan terlindungi dari debu, baret, dan jamur karena pemakaian sehari-hari. Oke. Tuh, Ya apalagi di Jakarta ya debunya banyak nih betul sekarang jadi sekali. kayaknya perlu ada proteksi tambahan gitu. Iya. I see. Terus awal mulanya gimana nih sampai sekarang udah ada offline store selain online store juga ya. Itu awal mulanya dari mana sih dulu? Ya, jadi awalnya kita fokusnya di online store terlebih dahulu, Oke. dan seiring berjalannya waktu, semakin berkembang, kita memutuskan untuk membuka offline store juga. Dan saat ini kita sudah punya dua offline store. Yang pertama ada di Sumarekon Bekasi, Oke. dan satu lagi ada di Gandaria City Mall. Ide Exapod bisa muncul itu awalnya karena pengalaman pribadi sih, Mas. Oke, oke. Ya. Jadi dulu pas saya masih kuliah, Mm-mm. bersamaan dengan partner saya Mm-mm. juga, kita selalu menggunakan case untuk smartphone kita. Tapi kita menyadari nih ada satu hal yang aneh selama Mm-mm. kita pakai case. Mm-mm. Kenapa setiap kita coba buka case-nya selalu menemukan debu, selalu menemukan baret-baret halus yang baru dan jamur-jamur. Kita berpikiran apa karena back panel dari smartphone yang kita gunakan Mm-mm. saat itu kurang bagus atau bagaimana. Nah, untuk itu kita coba menanyakan ke teman-teman kita yang memakai smartphone yang tipenya berbeda-beda, tetapi selalu menggunakan case yang berbeda-beda juga. Kita nanya, kalian pakai case nggak untuk smartphone kalian? Iya, kita selalu pakai case. Apakah kalian mengalami hal yang sama Oke. seperti kita? Dan jawabannya adalah iya. Nah, maka dari itu, dari sanalah saya dan partner saya Mm. memutuskan kita perlu membuat sesuatu untuk menjembatani ini, untuk Oke. menyelesaikan dan memberikan solusi-solusi terhadap problem yang ada ini. Nah, selain itu kita juga melihat adanya market gap di aksesoris gadget di Indonesia ini, di mana adanya demand-demand dari user gadget yang menginginkan protection, tapi tidak ingin membuat gadget itu menjadi lebih berat
lebih tebal. Yes. Yang dimana ini bisa dilakukan oleh skin. Oke. Iya. Iya, apalagi kan handphone sekarang tuh dibikin tipis, ketika kita pakai case kayak nggak kerasa tipisnya kan, gitu. Benar, Jadi, bahkan bisa ngilangin ergonomis dari iya, HP-nya iya, sendiri karena kan. udah dirancang nyaman, terus ada proteksi. Berarti dirimu dulu juga gadget entusias gitu? Betul. Oke, suka gonta-ganti handphone? Kalau gonta-ganti sih belum ya, belum ada duitnya. Sekarang iya berarti? Iya. Oke, oke. Nah, menariknya ketika pertama kali aku tahu Exacut, maksudnya dulu ketika aku masih di Surabaya itu tuh adanya paling lokal-lokal doang yang mereka tuh apa sih kayak pakai cutter gitu motong. Nah, Oh, iya. kalian ini punya precisely apa tingkat presisi yang tinggi. Cuman ketika aku lihat mirip sama brand yang aku lihat di luar ya, itu adalah di brand. Oke. Eh, emang inspired by di brand atau memang ingin aim untuk mungkin kelasnya sama gitu atau gimana? Oke. Ya, walaupun memang terdapat beberapa kemiripan ya antara Exacut dan Brand, Hmm. tetapi tetap inspirasi utama dari Exacut itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar di Indonesia, pasar lokal Indonesia. Dan bagaimana caranya kita bisa membangun dan menyediakan sebuah solusi yang disesuaikan dengan preferensi, dengan lifestyle konsumen-konsumen yang ada di Indonesia. Dan ya kalau bisa dibilang mirip, kemungkinan mirip ya. Oke. Dan tapi Exacut ini adalah versi yang disesuaikan Hmm. ke kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar Iya. Indonesia. Contoh perbedaan antara Exacut dan Dbrand. Kalau di Dbrand itu mostly sebagian besar skin yang mereka miliki itu hanya mengcover sisi belakang dan kamera saja. Sedangkan di Exacut kita menawarkan ada dua pilihan model skin, model cut dan 360. Untuk skin model cut ini mengcover sisi belakang saja dan kamera, tetapi untuk skin model 360 ini mengcover sisi belakang menyatu hingga sisi samping-sampingnya. Oh, lebih menyeluruh ya. Ya. Iya, jadinya saat dipasang itu terlihat seamless. Orang sempat ada testimonial dari seorang customer saya. Dia bilang, oh ini saya pakai skin, padahal saya pakai skin loh, tapi orang-orang nggak nyadar kalau saya ini pakai aksesoris, dikiranya emang warna asli dari HP-nya I see. seperti itu. Berarti saking seamless-nya itu terpasang di handphone, jadi orang-orang tuh nggak ngeh kalau Iya. itu tambahan skin gitu ya. Iya. Tapi emang aku tuh dulu pernah coba beli di brand dulu kayak buat OnePlus deh. Dan karena dia ngirimnya dari luar kan, ada jangka waktu sekian hari yang kemudian ketika aku pasang tuh dia nggak pas dan aku baru tahu kalau skin tuh kayaknya ada certain period yang dia bisa apa ya warping gitu ya. Oh, maksudnya menyusut. Kayak menyusut gitu. Jadi mungkin aku rasa ketika ada Exacut di sini, jadi itu mengatasi masalah itu gitu karena kan kita bisa pesen terus langsung pasang di either di Kendari City atau di Bekasi atau langsung pasang sendiri gitu kan. Dan kalian ada warranty-nya. Betul Kalau nggak sekali. salah ya. Ada Warranty-nya garansi coba gimana tuh? pemasangan. Ya, jadi saya mau jawab yang soal penyusutan Oh iya, itu iya. dulu ya. Bener nggak tuh? Kalau penyusutan itu sebenarnya eh, apa ya, sangat-sangat banyak faktor yang Oke. mempengaruhi. Oke. Satu benar, faktor pengiriman dari luar kita nggak tahu pengirimannya itu melalui apa dan suhunya bagaimana saat pengiriman kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan dari Exacut sendiri, belum pernah sih ada yang kasus yang menyusut seperti itu Oke, skinnya. Hmm. Jadi masih kita belum menemukan hal yang sama dan bisa dipastikan masih aman, Oke. tidak ada penyusutan. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya tadi mengenai apa ya, saya lupa. Tadi ini apa warranty kalian kalau nggak salah ada warranty-nya kan? Iya. Jadi kita memberikan satu fitur yang namanya garansi pemasangan. Ini diperuntukkan untuk customer-customer yang memasang skinnya sendiri. Jadi kalau misalkan ada kesalahan pemasangan atau kegagalan pemasangan oleh customer, itu bisa langsung diklaim ke Exacut langsung dan akan dikirimkan yang baru. Iya. Nah, itu sih yang menarik kan karena ya Jakarta dan Bekasi mungkin ada orang-orang yang beli di luar kota terus kayak mereka pasang sendiri. Iya. Ketika itu nggak presisi, bisa diklaim ya. Iya, betul. Dan ini kita berani kasih fitur ini kenapa? Karena sudah terbukti dan kita juga meyakini dan mengetahui kalau pasang skin itu sebenarnya tidak serumit itu kok Iya, iya, sebenarnya. Dan terbukti juga dari hasil data yang ada selama ini, persentase klaim garansi pemasangan dari customer itu sangat rendah. Jadi Oh, oke. sebagian besar berhasil memasang Sukses ya. sendiri. Ya. Karena aku rasa ketika pasang skin Exacut tuh
mirip-mirip kayak masang tempered glass. Jadi kayak at least ketika satu sudut itu udah pas, Iya. yang lainnya tinggal ngikutin kan. Betul. Kayak udah pasti pas gitu karena presisi. Jadi nggak perlu takut buat masang sendiri ya. Iya. Oke, lalu berarti kalau bisa dibilang yang membedakan Exacode dengan yang lainnya ya secara kualitas sama warranty tadi. Kalau kualitas tuh gimana cara kalian bikin kualitasnya sebagus dan sepresisi ini? Jadi kita menggunakan satu material yang premium. Oke. Kita nggak pakai bahan-bahan yang asal. Kita cek dulu, ini tahanannya berapa tahun bisa dipakai, apakah adhesifnya aman atau tidak. Kita sudah cek semua, sehingga nantinya saat digunakan oleh customer, oleh user itu akan aman dan bisa melindungi body dari gadget yang mereka miliki. Selain itu, proses pembuatan dari skinnya juga melalui proses QC yang ketat. Jadi setiap skinnya diproduksi, bagian QC itu akan mengukur secara manual dan menyocokkannya dengan yang ada pada file cetakan yang kita Oke. miliki. Selain itu juga kita tidak pernah membeli file cetakan. Kita selalu membuat Bikin sendiri. sendiri dari scratch, benar-benar dari scratch. Kita punya tim internal yang membuatnya mengukur skin itu memerlukan waktu kurang lebih 2 hari full. Diukurnya dengan menggunakan device asli, jadi ukurannya sudah pasti pas dengan device aslinya juga. Dan setelah itu, sebelum dipasarkan ke market, akan dicek oleh QC melalui proses yang ketat tadi. Oke, Iya. itu mengukurnya pakai apa? Pakai mesin kah atau? Kita mengukurnya tidak menggunakan mesin yang bagaimana, tapi memerlukan keahlian yang khusus. I see. Betul. Iya, ya. Dua hari full untuk satu handphone. Betul. Terus kalau misalnya kayak, apakah dengan kalau device-nya makin gede waktunya makin lama? Atau Enggak enggak juga juga. ya? Sebenarnya tergantung dari bentuk device-nya. Oke. Kalau sebenarnya selama ini dari semua brand smartphone yang ada, paling gampang itu iPhone. Karena apa? Karena mirip-mirip apa gimana? Bukan karena mirip, tapi lebih ke mereka antara speaker kanan dan kiri yang di bawah itu benar-benar simetris. Sedangkan kalau misalkan kalau device yang seperti Oppo, Xiaomi, Realme gitu suka nggak simetris kanan kirinya, kadang yang kanannya agak ke kiri, padahal ukurannya sudah sama kanan kirinya gitu kita bikinnya. Jadi tantangannya ya dari desainnya ya makin kompleks, makin susah buat bikin blueprintnya tadi ya. Iya, I see. Nah, ngomong soal brand, aku sempat tahu kalian kayak dulu udah sempat collab sama Samsung ya buat flagshipnya mereka tuh gimana bisa sampai ada kolaborasi sama Samsung tuh keren loh. Iya, jadi kita sebenarnya nggak nyangka juga bisa Oke. collab sama Samsung, dan itu terjadi benar-benar pure karena kebetulan. Oke, Iya. kebetulan yang sangat ini ya menarik ya. Jadi pas banget waktu itu ada seorang content creator gadget di Indonesia namanya Wisnu Kumoro, pasti sudah pada tahu Oke, ya. oke. Ia sedang menggunakan skin Exacode dan datang ke meeting dengan pihak Samsung. Iya, jadi Wow, mereka ada oke. meeting dan pihak Samsung ngelihat apa tuh yang kamu pakai di HP ya. Dan jawablah oleh Om Wisnu, dijelaskan ini saya sedang pakai skin dari Exacode bla 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 bla. Muncullah ketertarikan dari pihak Samsung untuk mengajak Exacode untuk berkolaborasi dalam event launching S23-nya dia. Wah keren, ternyata dari dari Pak Wisnu Kumoro, keren banget sampai akhirnya bisa membuka jalan buat Exacode buat collab langsung sama Samsung, seru banget. Terus gimana kemarin itu berarti apa sebagai additional bonus buat pembeli S23 atau gimana tuh? Iya, jadi ya kita memberikan skin custom yang kita custom khusus untuk user-user S23 Oke. saat itu. Jadinya saat mereka membeli Galaxy S23 series pada event launchingnya, mereka bisa mendapatkan free skin dari Exacode. I see. Ya, menarik. Oke. Terus kalau boleh diceritain ini tantangannya sekarang apa sih? Maksudnya selain tadi ya desain handphone yang makin sulit buat dicetak, apakah mungkin dari sisi kompetitor atau banyaknya gadget yang sekarang makin banyak smartphone-nya, tantangannya yang paling dirasain apa sekarang? Kalau sekarang, sebenarnya ini tantangan yang kita alami sejak awal dan masih kita coba Oke. untuk perjuangkan sampai sekarang, yaitu memperkenalkan skin ke masyarakat luas di Indonesia. Karena kan kalau kita ngomongin soal aksesoris HP pada tahunnya,
case, Case, tempered betul. glass Betul. ya. Untuk skin masih belum terlalu kedengaran dan kita masih mengusahakan itu. Selain itu, tantangan lainnya yang cukup sulit yang kita hadapi itu adalah memperbaiki image dari skin. Oke. Kita kalau ngomong skin sama masyarakat awam, yang ada di benak mereka itu pasti, oh, guard skin ya, yang Iya, zaman-zaman dulu ada betul. ya. Nah, itu yang kita Garskin pengen tuh kayak perbaiki. Indominya mie goreng gitu ya. Bener, Ah. bener. Oke. Itu yang kita pengen perbaiki. Jadi kita pengennya eh ketika kita ngomong skin, mereka ingetnya, oh Exact ya, yang pakai 3M ya. Ya, itu yang bahannya bagus ya. Jadi mereka nggak inget lagi yang guard skin zaman dulu itu yang masih menggunakan material yang inferior. Iya, iya. Yang dulu tuh yang kadang kalau dilepas terus ngebekas terus kayak kita harus pakai air untuk Benar, bersihin. iya. Kalau ini Kalau clean Exact kan ya dia. clean, tidak akan meninggalkan Oke, bekas. nggak meninggalkan residu sih. Oke, terus mungkin kenapa dulu awalnya tertarik kalau ini pertanyaannya udah kejawab sih tadi kenapa bikin skin karena untuk bikin apa ya alternatif dari case ya karena supaya tidak merubah desain dan lainnya. Nah, benefitnya ada lagi nggak sih benefitnya kalau pakai skin dibandingkan case Iya. selain tidak mengubah desain? Oke, jadi itu sudah. Selain itu adalah menambah estetika juga bisa dengan Oke. menggunakan skin. Karena di setiap skin yang Exact miliki ini memiliki pattern dan juga tekstur yang eksklusif. Jadi kalau bisa menambah grip juga karena teksturnya itu Iya, ada. betul. Selain itu kita juga ada namanya fitur 30 days money back guarantee untuk yang belum Oke, tahu. oke. Jadi ini Oh. sebenarnya fitur yang baru kita launching sekitar 5 bulan Oke. belakang kalau nggak salah ya. Jadi fitur ini kita berikan ke calon-calon customer Exact yang ingin mencoba menggunakan skin tetapi masih punya pertimbangan sendiri sehingga mereka ragu untuk mencobanya. Jadi mereka bisa menggunakan dan memanfaatkan fitur ini untuk ngetes lah, tes pakai, tes pasang, tes pakai. Kalau suka silakan lanjut, kalau nggak suka bisa diklaim 30 days money back guarantee-nya. Wow, ini kira-kira selama 5 bulan ada yang manfaatin nggak sih? Maksudnya kelihatan atau gimana nih Oke, so far? so far yang sudah kita terima datanya sampai saat ini, claim rate itu sangat rendah. Nice. Jadi buat orang-orang yang ingin coba, setelah pakai mereka malah suka, mereka malah nyaman pakai skin. Jadi malah dilanjutin. Tapi emang sih menurut pengalaman pribadi ya, karena kita tahu nih case iPhone harganya mahal-mahal. Selama aku pakai iPhone dalam durasi 1 tahun tuh, kalau emang pakai skin kita bisa ganti-ganti dan harganya lebih terjangkau dan memang bisa nambah grip juga. Kemarin aku sempat pakai yang patina kayak buat di 13 Pro waktu itu. Jadi lebih nge-grip dan emang ada tekstur kulitnya tuh menyenangkan sih. Iya. Ya, jadi itu bisa jadi alternatif buat Gizmo fans kalau nggak mau pakai case ya. Skin tuh punya benefitnya masing-masing. Nah, tapi kalau dilihat sekarang, menurut Exact sendiri nih, orang-orang tuh kalau pakai handphone tuh gimana? Apakah semakin mahal handphonenya mereka semakin ingin memberikan proteksi atau enggak juga? Iya, kalau in general semakin mahal harga smartphone yang digunakan, maka mereka semakin rajin untuk cari aksesoris untuk melindungi smartphone-nya. Oke, Ya. oke. Tapi sebenarnya ini nggak bisa dijadikan acuan tunggal, jadi patokan utama gitu sih. Karena ada juga kasus di mana contoh ya, mungkin ke depannya ada merek smartphone baru yang di Indonesia akan launching. Mereka launching sebuah smartphone dengan spek yang hampir menyentuh spek high end, tetapi dijualnya dengan harga hampir menyentuh harga entry level. Iya. Tetapi ada kompensasinya, yaitu dari segi desain, dari segi warna, dari segi mungkin corak yang ada di smartphone-nya itu. Makanya orang-orang ini kan sudah pasti akan jadi HP gorengan. Betul. HP yang dimana orang-orang pasti akan incer banget. Apa yang mereka akan lakukan setelah mereka mempunyai HP itu? Mereka nggak suka dengan tampilannya, tapi mereka suka dengan speknya. Akhirnya mereka mencari aksesoris I see. untuk menutupi kekurangan yang ada di smartphone itu. Ya. Disitulah kalian kayak, mari kita bikin skinnya gitu. Iya, betul. Oke, biar lebih enak dilihat lah ya gitu. Tapi penasaran deh, selama kalian pernah, maksudnya ada nggak sih smartphone yang, wah ini nggak bisa nih kayaknya pakai material kita ntar warnanya jadi apa gitu. Ada nggak selama ini? Atau semuanya sukses?
Kalau selama ini sih kita nggak pernah ya, belum pernah ada yang nggak bisa dipakaikan skin. Jadi aman semua ya? Iya, Oke. cuman kan memang kita belum, dan bukan belum sih, tapi tidak mau membuat skin untuk semua tipe HP yang ada di Indonesia karena kita punya konsiderasi sendiri. Kita lebih mementingkan kualitas over quantity. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi, proses pembuatan skinnya sangat rumit dan benar-benar tailored by our internal team. Dibutuhkan keahlian khusus dan prosesnya panjang juga. Jadi kita lebih mementingkan, ayo kita bikinnya nggak usah semuanya deh. Beberapa tipe HP saja kita fokusin, tapi kita pentingin kualitasnya. I see. Oh, oke. Ya, quality over quantity. Nice, nice. Nah, sekarang tuh kan smartphone tuh sekarang siklusnya udah makin cepat ya. Kayaknya ada yang belum 6 bulan udah ada yang baru gitu. Jadi siklusnya semakin cepat. Nah, Exact kalau ngelihat kayak gini, apakah jadi peluang berarti kita makin banyak skinnya yang bisa dibikin atau gimana? Iya, sebenarnya ini bisa jadi sebenarnya peluang, tapi sekaligus juga jadi tantangan untuk kita. Iya. Karena kan mengingat proses pembuatannya yang rumit, kita benar-benar harus pilih, kita harus filter device apa aja nih yang kita akan produksi skinnya. Kita nggak asal ngambil, kita nggak asal comot. Jadi alih-alih kita setiap ada HP baru di Indonesia kita langsung bikin, kita lebih mentingin ayo udah kita fokus ke beberapa tipe HP aja, jangan bikin semuanya deh, tapi kita benar-benar bikin yang kualitasnya bagus. Oke, tapi dari masing-masing segmen handphone ada yang flagship, ada yang mid-tier, ada yang entry level. Biasanya kalian aim ke yang mana? Ke yang flagship kah atau? Kalau yang pasti akan kita buat itu flagship iya, yang mid tier iya, tapi kalau yang entry level kita akan filter lebih lanjut lagi. Oh, oke. Karena mungkin kalau entry level orang jarang cari skin gitu. Iya, dan salah satu alasannya adalah di segmen entry level ini konsumennya belum tersentuh ke bagian edukasi tentang skin. Oke, oke. Jadi belum teredukasi, belum kenal soal skin itu apa sih. Ya sih. Ya, ya, ya. Itu jadi tantangan juga sih buat smartphone entry level ya. Oke. Terus selama ini respon konsumen gimana nih? Maksudnya apakah positif atau mungkin ada cerita menarik yang bisa di-share gitu? Oh iya, jadi kayak yang saya bilang tadi ya, awalnya yang bedain Exact dengan di brand itu, Exact mengcover skin Exact itu mengcover sisi belakang sampai samping. Hal ini muncul karena adanya permintaan dari pasar Indonesia. Oke, Ini oke. sangat unik. Dulu kami mencoba untuk menjual skin hanya untuk sisi belakang dan kameranya saja. Tapi ternyata banyak demand yang muncul dari konsumen-konsumen, ayo dong bikin sampai samping dong, ayo dong bikin sampai samping. Padahal kalau saya pribadi, saya lebih suka untuk mengcover sisi belakangnya Oke, saja. Tapi oke. ternyata kebutuhan di Indonesia mereka ingin mengcover dan melindungi sampai sisi Semuanya lah ya kalau Iya, bisa gitu ya. iya, benar. Jadi itu sih yang unik. Oke, jadi itu emang benar-benar permintaan konsumen di sini ya, kita emang pengen semua. Kalau depan bisa ditutup skin, ditutup juga. Cuman kan nggak bisa. Tapi kalian ada tempered glass kan ya? Tempered glass kita ada, Masih dikembangkan nggak tuh? kita kalau tempered glass sampai saat ini baru bikin untuk iPhone saja, dan sebenarnya ini kita juga launching tempered glass ini khusus untuk iPhone karena sebagai pelengkap aja sih. Oke. Bukan produk utama kita. Oh, bukan Cuman ya produk tetap kualitasnya kita jaga dari tempered glass-nya. Sangat mudah cara pemasangannya. Ada debu, walaupun ada debu saat pemasangan itu nggak ngaruh, tetap bisa terpasang dengan bersih, tempered glass-nya tetap clear. Oke, Audio dan komiknya bagus juga. iya sih, aku dulu pakai di 12 Pro kalau nggak salah itu masangnya agak mengagetkan ya karena sangat-sangat gampang. Mungkin Gizmophone bisa ngecek ke situsnya Exact. Itu gampang banget cara masang tempered glass-nya. Terus gimana cara kalian stay relevant di opsi aksesoris yang sangat banyak ini? Apa aja nih usahanya? Apakah dengan collab-collab sama kayak ini nih, kayak ada yang baru nih, mungkin bisa diceritain Oh iya. sedikit nih gitu. Jadi kayak yang dibilang tadi ya benar, kita saat ini berfokuskan untuk open collaboration Oke, dengan desainer-desainer, oke. bahkan dengan creator-creator gadget di Indonesia. Kita juga open collaboration untuk menjadi sebuah wadah untuk mereka menunjukkan ciri khas yang mereka miliki.
kita bisa menjadi sebuah media yang menonjolkan itu ke Oke. fans-fans mereka, ke penikmat gadget. Jadinya jadi wadah untuk gadget enthusiast juga. Oke, oke. Dan kemarin ini kita baru aja launching skin G64 ini. Ada Mm-mm. 2 warna. Yang pertama adalah yang hitam namanya Noir, yang putih namanya Lumen. Eh, Oke. ini skinnya kita kolaborasi dengan desainer dari Ukraina. Oke, itu gimana mulanya tuh kalau bisa sama desainer dari yang jauh di sana gitu? Iya, awalnya ada dari tim saya, Mm-mm. tim dari Exacode yang mention ini ada nih desainer lumayan oke, hasilnya portofolionya juga bagus, Hmm. dan hasil desainnya dia itu inline dengan image dari Exacode. Oke. Setelah kita melakukan diskusi, kita coba kontak desainernya itu, ternyata cocok, makanya jadilah kolaborasi ini. Kayak gitu ya. Jadi Iya, kalian memang cari gitu ya, siapa yang betul. cocok gitu sekarang. Terus kalian tuh juga ada ini kan skin yang apa sih yang limited edition, cuman in a certain period kayak dulu aku ingat ada Alpine Green ya. Alpine Green ya. Nah itu efektif nggak itu buat buat kalian selama ini? Itu Alpine Green efektif karena begitu keluar Iya, iPhone yang warna hijau, betul. ya orang-orang pada hype kan, oh Iya. pengen juga warna hijau, pengen juga warna hijau, kita keluarin Alpine Green, akhirnya itu booming. Dan tapi kita tidak ingin itu menjadi terlalu lama, Hmm. kita bikin itu untuk orang-orang tertentu saja, eksklusif untuk orang-orang tertentu saja, jadi mereka juga eh, merasa spesial gitu. Oke, Ya, oke. Dan itu efektif ya bikin mereka penasaran dan mungkin nunggu nanti Exacode mau ada yang limited yang apa lagi gitu. betul. Dan kita akan regularly juga, tiap tahunnya kita pasti akan rilis skin yang eksklusif. Oh, ya, ya, ya. Ya, menarik sih kalau kayak gitu. Exclusivity itu kayaknya sesuatu yang juga dicari sama orang-orang ya, Ya. apalagi buat tampilan handphone. Nah, kalau Exacode sendiri nih ngelihat perkembangan pasar skin atau mungkin aksesoris gadget in general di Indonesia atau global tuh kayak gimana sih sekarang? Kalau di Indonesia Hmm. pasar skin ya masih minim ya jika dibandingkan dengan case. Oke. Pemainnya juga tidak sebanyak case. Persaingannya juga tidak tidak terlalu yang padat seperti case juga. Karena ya itu lagi balik lagi ke edukasi, ke pengetahuan mengenai skin itu masih kurang di Indonesia. Oke. Kalau secara global kita juga bukan sempat sih, sampai saat ini pun juga kita masih menerima pesanan dari end customer dari Singapura, dari Malaysia, kita kirim ke luar negeri juga. Tetapi kalau ada pasar secara global, pasti taunya di brand ya. Karena Betul, mereka betul. adalah pionirnya. Jadi masih masih ini ya untuk skin sendiri masih pemainnya masih itu aja gitu ya kalau Betul. sekarang di Ya. Indonesia ya. Nah sih, oke terus apa nih nextnya buat kalian? Apakah mau ada collab sama yang baru atau mungkin selain tempered glass dan kan sempat bikin case juga kan, Iya. mungkin mau ada lagi lini produk yang baru. Apa yang bisa di-spill ke Gizmo Friends nih? Oke, jadi lini produk Exacode itu ada beberapa. Yang pertama, yang utama adalah skin. Yang kedua dulu kita ada namanya Exacode Orbilum, itu bumper case. Oh iya bumper Ya. ya kalian sempat ada ya. Lalu ada hybrid case juga namanya Dust. Das. Dan ada tempered glass juga namanya Edge. Dari semua lini produk itu memang kita jalankan berbarengan, tetapi kita tetap fokusnya di skin. Karena kita melihat dan kita percaya dan mengetahui dengan pasti skin ini memiliki nilai-nilai plus, keunggulan-keunggulan di mana kita menjunjung tinggi nilai-nilai dan keunggulan ini di mana tidak bisa diberikan oleh case tradisional. Jadi kita masih berfokuskan di sana, kita masih mengusahakan, ayo dong kenalin dulu nih skin dari Exacode, coba dulu nih, rasain dulu, nanti pasti suka. Oke, oke. Nah, tadi barusan nih terbesit di kepala kayak kalian bisa tahu nggak sih selain kan udah buka store di Jakarta sama Bekasi, tapi di luar dua kota ini dari kota mana yang paling banyak nih Oh untuk ya, pembelinya? kalau itu tentunya terdata juga ya dari penjualan online kita. Kalau dari luar kota, peminatnya sih kurang lebih dari Medan atau Surabaya ya, kota-kota besar juga di Indonesia. Medan ya, Iya. oh menarik. Kalau kota-kota kecil ada nggak yang rame? Kota kecil dulu kita eh,
Kalau yang kecil sih masih merata ya. Mm-mm. Cuman yang uniknya lagi, customer kita dari Papua itu lumayan juga. Oh iya. Iya, Oh, mereka rela membayar ongkir ratusan ribu oh iya lagi untuk karena berbelanja online. Itu yang iya. unik banget loh. Oh, sampai jauh juga ya sampai sana Iya. ya dan mereka bisa tahu. I see. Terus kalau ini apakah konsumennya banyak Gen Z-nya atau milenial kah? Kalau secara demografi umur, Hmm? kalau sekarang Gen Z ya ada juga. Tapi kalau dulu dari awal kita bikin di 2016 itu, umur-umur yang kita targetkan pada awalnya adalah di umur 18 sampai umur 25. Tapi ternyata setelah kita jalankan setahun, 2 tahun, kita tarik data ulang lagi, kita analisa lagi, ternyata banyak customer yang Hmm. berumur 35, bahkan Hmm. 40. Bahkan Oh. ada yang datang ke offline store kita sambil ngajak anaknya, ngajak istrinya juga. Oh, Iya, ya itu wah menarik ya karena ya emang offline store tuh memudahkan sih buat mereka mungkin dari yang awalnya cuma lihat-lihat apa nih gitu apalagi iya, skin kan yang iya, seseorang yang nggak tahu gitu mungkin awalnya ya. Oh sampai ada yang 40 tahun juga ya iya, menarik sama betul. keluarga I see. Oke, mungkin sekarang ini pertanyaan terakhir ya. Mungkin buat Gizmo Friends nih yang ingin memulai usaha baru kan Exacode kan dimulai dari pengalaman pribadi, terus ingin akhirnya bikin bisnis yang bisa dibilang segmented karena nggak banyak yang bermain, tapi juga kalian harus building awareness. Ada nggak tips pemula nih buat yang mereka mau bikin bisnis serupa untuk Mm-mm. kayak gini? Oke, jadi untuk teman-teman sekalian, yang bisa saya sampaikan di sini adalah tetap berfokuskan pada kualitas material dan juga kualitas produk yang kalian buat. Setelah itu, kalian harus membina hubungan yang baik dengan customer dengan memberikan after sale service yang sangat-sangat sangat baik. Karena apa? Karena dengan cara kita membuat customer kita satisfied, nanti peluang itu akan datang dengan sendirinya. Pasti itu akan kedengaran oleh entah itu dari perusahaan yang lebih besar yang ingin mengajak kalian berkolaborasi atau dari content creator yang notice kalian sehingga mention di sosial media. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ke kalian. Ya itu bener sih ya. Seperti tadi collab S23 kan kalau creator yang nggak satisfied dia nggak akan pakai skinnya untuk Betul. lama kan terus Iya. tiba-tiba bisa ya udah promoting casually terus ternyata akhirnya bisa ada kolaborasi gitu Iya. ya. Nah, sih nah tuh Gizmo Friends mungkin tipsnya bisa diterapin ya. Thank you banget nih Mas udah mampir di Gizmo Talk. Semoga Gizmo Friends terinspirasi dan awareness tentang skin tuh naik ya Iya. karena ini adalah alternatif gak cuma case doang ada opsi lain buat ngelindungin gadget-gadget yang Gizmo Friends punya. Mungkin nanti kita bisa apa ya collab ke depannya nggak tahu sama Isakut nanti Kita open tunggu banget kok. kita tunggu atau mungkin ada konten creator yang nonton nih tadi dia udah nyebutin kalau dia open for collaboration Iya. mungkin buat eksklusif drops atau yang lainnya bisa oke thank you banget Mas udah datang di Iya. Gizmo Talk. Thank you banget juga sudah mengundang Esatwat ke podcast ini. Kita sangat bersyukur bisa diundang ke sini. Ya. Sama-sama. Oke, Gizmo Friends, sekian dulu sesi Gizmo Talk kali ini bersama Exacode. Saya Pras, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.